Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah bagi keselamatan umat di dunia dan akhirat. Yang terhormat Ibu Dr. Mala Hayati SHLLM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Internasional 4B Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, izinkanlah kami kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang hubungan internasional dan hubungan nasional, yang mana masing-masing akan dipresentasikan oleh saya, Adila Syahra, Ridho Alawiyah Edira Jasmine, Siti Nurhaliza, dan Sultan Midahan Al-Hakim. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi tentang pengantar hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Hubungan hukum internasional dan hubungan nasional. Pentingnya pemahaman hubungan hukum internasional dan hukum nasional tidak semata-mata sebagai kepentingan akademik, kebutuhan praktek, dan klarifikasi hukum perjanjian, yang mana kita harus melihat masalah utama daripada hubungan hukum internasional dan hukum nasional, salah satunya satu sistem atau dua sistem hukum, masalah hierarki, supremasi, dan keutamaan. Berbicara tentang hukum internasional dan hukum nasional, berbicara mengenai hubungan hukum nasional dan hukum internasional, yaitu tentang cara pandang sebuah negara terhadap hukum internasional. Bagaimana sebuah negara melihat hukum internasional memiliki dua bentuk, yang mana yang pertama ada voluntarisme dan yang kedua ada objektivisme. Kita akan bahas keduanya secara singkat. Yang pertama ada voluntarisme. Voluntarisme adalah cara pandang yang mana asal katanya berarti kesukarelaan. Maka hubungan hukum nasional dan hukum internasional menurut cara pandang ini didasarkan atas sukarelanya sebuah negara memberlakukan hukum internasional. Kemudian, cara pandang ini melahirkan paham dualisme, yaitu hukum nasional dan hukum internasional dipandang sebagai dua hal yang berdampingan dan terpisah satu sama lain, yang secara teknis juga dapat kita identifikasikan sebagai ciri dari cara pandang yang bahwa hukum internasional baru dapat diberlakukan manakala sudah terjadi transformasi menjadi hukum nasional terlebih dahulu. Hal inilah yang demikian tidak mungkin dipersoalkan mengenai hierarki antara keduanya, karena menurut paham ini hukum internasional dan hukum nasional pada hakikatnya tidak saja berlainan, tetapi juga terlepas satu sama lain, tidak mungkin ada pertentangan di antara keduanya. Sehingga prinsip sukarela mengenai hukum mana yang akan diberlakukan lebih dahulu kepada mekanisme penunjukannya. Yang kedua, ada objektivisme, yaitu adalah sebuah cara pandang objektivisme yang menekankan pada keberlakuan hukum internasional di luar kemauan negara itu sendiri, yang mana itu merupakan konsekuensi dari cara pandang yang bermuara pada paham monisme. Pada paham monisme ini menekankan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan. Akibat paham monisme ini antara hukum internasional dan hukum nasional memiliki hierarki. Akibat terdapatnya konsekuensi hierarki tersebutlah dalam praktiknya terdapat negara yang menganggap hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional, yang kemudian dikenal dengan teori primat hukum internasional, dan terdapat juga negara yang menekankan hukum internasional di bawah hukum nasionalnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang akibat hukum dari dualisme. Yang pertama, kedua sistem tersebut tidak mungkin mendasarkan atau bersumber kepada satu sama lain, tidak ada persoalan hierarki.
Yang kedua, tidak mungkin ada pertentangan di antaranya. Yang ada hanya penunjukan kembali atau renvoi. Yang ketiga, untuk memberlakukan hukum internasional ke dalam hukum nasional diperlukan transformasi hukum. Dan yang terakhir, kritik terhadap teori dualisme. Selanjutnya ada paham monisme. Beranggapan bahwa hanya ada satu sistem hukum di dunia yang mengatur kehidupan manusia. Hukum internasional dan hukum nasional adalah salah satu kesatuan sistem hukum. Menimbulkan persoalan hubungan hierarki atau keumatan. Monisme dengan primat hukum nasional dan monisme dengan primat hukum internasional dan kritik terhadap teori monisme. Saya akan melanjutkan tentang monisme primat hukum nasional. Yang pertama, beranggapan bahwa hukum nasional adalah hukum yang utama daripada hukum internasional. Yang kedua, beranggapan bahwa hukum internasional merupakan lanjutan dari hukum nasional untuk urusan-urusan luar negeri. Yang ketiga, beranggapan bahwa hukum internasional bersumber kepada hukum nasional. Yang keempat, beranggapan bahwa hukum internasional adalah hukum yang lebih tinggi daripada hukum nasional. Yang terakhir, beranggapan bahwa hukum nasional tunduk kepada hukum internasional dan dasar mengikatnya berasal dari satu pendelegasian wewenang dari hukum internasional. Ini saling menghormati batas wilayah negara masing-masing. Pada umumnya, negara-negara menaati kewajiban-kewajiban yang bersumber dari perjanjian internasional dengan negara lain. Hukum internasional yang mengatur kebebalan dan keistimewaan diplomatik ditaati oleh negara-negara yang melakukan hubungan diplomatik dan konsuler. Perlindungan terhadap orang asing dan hak milik asing yang diberikan oleh hukum internasional ditaati oleh negara-negara. Inggris. Di dalam hukum internasional adalah hukum negara atau international law is the law of the land. Pertama kali dikemukakan oleh Blackstone pada abad 18. Daya berlaku doktrin ini dibedakan untuk menjadi dua hal, yaitu hukum kebiasaan internasional dan hukum internasional yang tertulis. 3 pengecualian hukum kebiasaan internasional di Inggris. Tidak bertentangan suatu undang-undang baik yang lebih tua maupun yang akan ada datang kemudian. Sekali ruang lingkup suatu. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasinya. Sikap hukum internasional terhadap hukum nasional. Hukum internasional pada dasarnya tidak menyampingkan hukum nasional. Negara tidak dapat menggunakan hukum nasional sebagai pembenaran untuk mengelakkan kewajiban hukum dari internasional. Sikap hukum nasional terhadap hukum internasional sulit disimpulkan karena hukum domestik sangat bervariasi dan sering tidak jelas dan tidak konsisten. Perlu mempelajari praktek negara-negara dalam hal perjanjian, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum. Primat hukum internasional menurut praktik internasional. Setiap negara saat ini saling menghormati batas wilayah negara masing-masing. Pada umumnya, negara-negara menaati kewajiban-kewajiban yang bersumber dari perjanjian internasional dengan negara lain. Hukum internasional yang mengatur kebebalan dan keistimewaan diplomatik ditaati oleh negara-negara yang melakukan hubungan diplomatik dan konsuler. Perlindungan terhadap orang asing dan hak milik asing yang diberikan oleh hukum internasional ditaati oleh negara-negara. Inggris. Di dalam hukum internasional adalah hukum negara atau international law is the law of the land. Pertama kali dikemukakan oleh Blackstone pada abad 18. Daya berlaku doktrin ini dibedakan untuk menjadi dua hal, yaitu hukum kebiasaan internasional dan hukum internasional yang tertulis. 3 pengecualian hukum kebiasaan internasional di Inggris. Tidak bertentangan suatu undang-undang baik yang lebih tua maupun yang akan ada datang kemudian. Sekali ruang lingkup suatu ketentuan hukum kebiasaan internasional ditetapkan oleh keputusan mahkamah tertinggi, maka semua pengadilan di bawahnya terikat oleh keputusan itu. Walaupun di kemudian hari ternyata kebiasaan tersebut bertentangan dengan hukum nasional. Ketentuan hukum kebiasaan tersebut harus merupakan ketentuan yang umum diterima oleh masyarakat secara internasional. Ada 2 dalil inkorporasi dalam hukum kebiasaan internasional
diterapkan secara yang pertama, dalil konstruksi hukum, yaitu bahwa undang-undang yang dibuat oleh parlemen harus ditafsirkan sebagai tidak bertentangan dengan hukum internasional. Artinya, dalam melakukan penafsiran terhadap undang-undang ada peranggapan bahwa parlemen tidak berniat melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional. Dan yang kedua, dalil tentang pembuktian suatu ketentuan hukum internasional, yaitu bahwa hukum internasional tidak memerlukan kesaksian para ahli di pengadilan Inggris. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan ke Amerika Serikat. Juga menganut doktrin inkorporasi, undang-undang yang membuat dengan persetujuan DPR diusahakan tidak bertentangan dengan hukum internasional. Namun, jika kemudian suatu undang-undang baru ternyata bertentangan dengan hukum internasional, maka yang dimenangkan adalah undang-undang. Membedakan penerapan antara hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional. Perbedaan Amerika Serikat dengan Inggris tampak jelas dalam hubungan antara perjanjian internasional dengan hukum nasional. Terus Amerika Serikat perlu atau tidak pengundangannya secara nasional. Suatu perjanjian internasional ditentukan oleh dua hal, yaitu apakah bertentangan dengan konstitusi, terus apakah perjanjian internasional tersebut merupakan golongan self-executing trusting atau non-self-executing trustees. Jika pengadilan Amerika Serikat menetapkan bahwa suatu perjanjian internasional tidak bertentangan dengan konstitusi dan termasuk dengan golongan perjanjian internasional self-executing, maka perjanjian tersebut dianggap bagian dari hukum nasional Amerika Serikat dan tidak memerlukan pengundangan nasional. Sedangkan jika perjanjian internasional tersebut termasuk perjanjian non-self-executing, maka diperlukan pengundangan nasional. Jerman dan Prancis. Dalam Undang-Undang Jerman dan Undang-Undang Prancis disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional. Ketentuan hukum internasional kedudukan lebih tinggi daripada undang-undang nasional dan langsung menimbulkan hak dan kewajiban bagi penduduk wilayah mereka. Dalam sistem hukum Jerman dan Prancis tidak dipersoalkan transformasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Terus menurut sistem hukum kedua negara tersebut, pengesahan perjanjian dan pengumuman resmi sudah mencukupi syarat suatu perjanjian internasional merupakan bagian dari hukum nasional. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.